Ekonomi tak kunjung membaik, sebagian masyarakat makan dari utang. Istilah makan dari utang umumnya digunakan untuk menggambarkan situasi di mana masyarakat atau bahkan negara tidak lagi hidup dari pendapatan atau tabungan, melainkan tergantung pada pinjaman agar kebutuhan dasar, seperti makanan, tetap bisa terpenuhi. Dalam konteks negara, hal ini bisa berarti penggunaan utang untuk membiayai program sosial dasar atau subsidi agar masyarakat tidak kelaparan, meskipun beban utang akan meningkat di masa depan. Fenomena ini semakin menjadi sorotan karena berbagai indikator ekonomi mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat melemah, saldo tabungan menurun, dan ketergantungan pada kredit konsumsi atau pinjaman menjadi makin nyata. Kondisi ekonomi sekarang, sinyal kelemahan. 1. Tabungan masyarakat menurun. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juni 2025 mencatat bahwa rasio tabungan masyarakat turun dari sebelumnya, menandakan bahwa sebagian masyarakat mulai mengorek tabungannya maupun mencari alternatif pembiayaan eksternal, utang, untuk bertahan hidup. 2. Daya beli melemah dan pengeluaran pokok menjadi beban. Dengan inflasi, biaya bahan pokok, dan tekanan ekonomi makro lainnya, masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mengalami kesulitan menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, pinjaman mikro atau kredit konsumsi bisa menjadi jalan keluar sementara. 3. Utang negara meningkat dan beban bunga yang besar. Untuk mendanai berbagai program sosial, pemerintah Indonesia juga semakin bergantung pada utang. Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran bahwa sebagian kebijakan sosial, termasuk bantuan pangan atau program makan gratis, akan dibiayai melalui utang. Contohnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, MBG, yang sebagian pendanaannya berasal dari pinjaman negara. Beban bunga utang negara diperkirakan mencapai sekitar Rp552,8 triliun dalam 1 tahun, artinya sebagian dana negara diarahkan bukan untuk pembangunan, melainkan untuk membayar bunga utang. Proyeksi utang Indonesia bisa mencapai di kisaran Rp9.400 triliun menjelang akhir 2025, yang berarti setiap warga menanggung utang negara secara kasar sekitar Rp32 juta per jiwa, meskipun utang ini bersifat negara, bukan individu. 4. Proyek sosial besar, makan bergizi gratis, memicu kekhawatiran fiskal. Program makan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil adalah kebijakan ambisius. Namun, pelaksanaannya mendatangkan tantangan besar, termasuk ketidakpastian sumber pendanaan dan tekanan terhadap defisit APBN. Risiko beban utang semakin membebani negara. Insiden keracunan makanan yang terjadi dalam program ini memicu kritik terhadap efektivitas dan pengelolaan program tersebut. Investor dan pasar keuangan memantau secara ketat, karena program sosial dengan skala besar sering disertai risiko fiskal yang tidak kecil. Risiko dan dampak yang mungkin timbul. Fenomena makan dari utang itu sendiri menyimpan berbagai risiko, baik di tingkat individu maupun nasional. A. Bagi masyarakat. Belenggu utang konsumsi, masyarakat mungkin tergoda atau bahkan terpaksa mengambil kredit konsumsi untuk kebutuhan pokok, ini meningkatkan kemungkinan gagal bayar. Ketergantungan jangka panjang. Jika pendapatan tetap stagnan, masyarakat akan terus bergantung pada utang justru makin memperburuk kondisi keuangan keluarga. Stres psikologis dan hilangnya kepercayaan. Ketika harus terus-menerus hidup dari utang, rasa percaya terhadap masa depan ekonomi bisa merosot drastis. B. Bagi negara. Beban bunga yang besar, anggaran yang seharusnya untuk infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan bisa terkondisi untuk membayar bunga utang. Ruang fiskal menyempit, utang yang terlalu tinggi dapat membatasi kemampuan pemerintah mengeksplorasi kebijakan baru atau merespon krisis. Risiko kepercayaan investor. Jika pasar percaya bahwa suatu negara membiayai pengeluaran dasar dengan utang secara berlebihan, risiko suku bunga pinjaman baru akan melonjak atau investor menarik modal. Keterbatasan kebijakan moneter dan fiskal. Dalam kondisi utang tinggi, pemerintah dan bank sentral punya ruang manuver yang terbatas. Strategi menghindari makan dari utang yang berbahaya. Untuk menghindarkan masyarakat dan negara dari perangkap makan dari utang, perlu kombinasi kebijakan dan tindakan nyata. 1. Memperkuat pendapatan rakyat, melalui peningkatan lapangan kerja, keterampilan,
dan sektor produktif agar masyarakat tidak bergantung pada utang untuk kebutuhan dasar. 2. Kebijakan bantuan sosial yang lebih terfokus dan efisien, agar sumber daya dialokasikan dengan tepat, tanpa pemborosan. 3. Pengelolaan utang yang hati-hati, dengan memilih utang berbiaya rendah, jangka panjang, dan menjaga rasio utang terhadap GDP. 4. Transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program publik, agar insiden pemborosan atau korupsi diminimalkan. 5. Stimulasi ekonomi real, agar pertumbuhan tidak semata bergantung konsumsi, tetapi didorong investasi, ekspor, dan inovasi. Fenomena makan dari utang mencerminkan kondisi ekonomi yang sangat rentan. Masyarakat mulai kehabisan alternatif, dan negara menanggung beban finansial yang makin berat. Jika dibiarkan tanpa kendali, efek jangka panjangnya bisa membahayakan stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kepercayaan publik. Menangani fenomena ini bukan hanya soal menambah utang lebih hati-hati atau memperluas bantuan sosial, melainkan memperkuat pondasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga inflasi, menata sistem fiskal, dan memastikan bahwa utang adalah alat, bukan beban permanen.